Kita beralih ke informasi mancanegara, serangan rudal Iran menghantam kawasan strategis di kota Beersheba, Israel dan meledakkan kawasan kantor Microsoft. Sementara rudal juga menghantam rumah sakit Soroka di Beersheba. Dalam video terbaru yang diunggah Iran, sebanyak 14 rudal dilepaskan menuju Israel. Namun, salah satu rudalnya menghantam rumah sakit Soroka di Israel Selatan dan dua kota dekat Tel Aviv. Tim penyelamat Israel mencatat sebanyak 47 orang terluka akibat serangan terbaru Iran. Penyerangan rumah sakit ini dikecam, tetapi pihak Iran menyatakan target dari misil sebenarnya adalah pangkalan intelijen dan komando Angkatan Darat Israel dan kamp intelijen Angkatan Darat di Gaviam Technology Park di sekitar rumah sakit Soroka Beersheba, Israel Selatan. Seorang bocah terseret motor saat jadi korban perampasan di Lampung. Sebelum beraksi, pelaku mendekati korban dan menggunakan modus bertanya tentang keberadaan ayahnya. Beginilah rekaman CCTV saat korban berusaha mempertahankan motor yang dirampas pelaku hingga terseret hingga mengalami luka-luka di Jalan R.A. Rashid Tanjung Senang, Bandar Lampung, Lampung. Korban ialah seorang anak laki-laki 10 tahun. Pelaku pun bertindak cepat dan memburu pelaku. Alhasil satu pelaku, PS, sebagai eksekutor berhasil diamankan setelah kabur ke Kabupaten Tulang Bawang. Barang bukti berupa sepeda motor turut diamankan. Motor korban juga telah diubah warnanya dari hitam menjadi merah dengan cara di Scotland. Pelaku mengaku sebelumnya kerap melihat korban mengendarai motor sendirian. Katanya itu pelaku menggunakan modus bertanya tentang keberadaan ayahnya demi bisa mengelabui korban. Nah, akhirnya pelaku ini berhasil mengelabui korban karena masih anak-anak. Dia yang membawa motor korban. Nah, di tengah perjalanan di TKP pelaku ini sempat Polisi saat ini memburu rekan pelaku TE yang merupakan residivis dalam kasus curanmor juga. Atas perbuatannya pelaku PS dijerat pasal berlapis ancaman maksimal 9 tahun pidana penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Pemirsa, dua tersangka penganiayaan pedagang gas di Labuan Deli, Sumatera Utara hingga kini belum ditahan Kejaksaan Negeri. Padahal polisi telah menetapkan dua tersangka meski ditangguhkan. Video penganiayaan Arif warga Pelita 4, Sidorami Barat 2, Medan, Perjuangan dianiaya ayah dan anak di pasar MNCT Deli Serdang viral di media sosial. Korban melaporkan penganiayaan yang dialami ke Polsek Medan Tembung. Penganiayaan yang dilakukan bulan November 2024, namun hingga kini kasusnya tak berjalan. Polisi sebelumnya menetapkan dua pelaku sebagai tersangka, namun ditangguhkan dan belum ditahan kejaksaan. Korban berharap kasus ini bisa diselesaikan secara hukum yang berlaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rosyid, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota unit reskrim Polsek Palmerah, Jakarta Barat menangkap seorang wanita janda anak 3 yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus jual beli bayi. Dari hasil penipuan itu, pelaku berhasil meraup pundi-pundi hingga puluhan juta rupiah. Dengan tangan terborgol, pelaku berinisial AU yang merupakan janda anak 3 ini digelandang ke ruang tahanan Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap usai melakukan tindak pidana penipuan dengan modus jual beli bayi. Pelaku ditangkap di salah satu rumah sakit saat akan bertransaksi dengan korban. Menurut laporan polisi, awalnya pelaku menawarkan korban untuk mengadopsi bayi melalui media sosial dengan biaya 5 juta rupiah. Pelaku sudah melakukan penipuan adopsi bayi fiktif tersebut ke 5 korban lainnya, dengan keuntungan mencapai puluhan juta rupiah. Untuk pelaku ini menawarkan bayinya, adopsi bayi ini, yang pertama dari mulut ke mulut, kemudian untuk yang kedua yaitu salah satu korban ini
buat status di salah satu medsos. Kemudian oleh si pelaku ini di japri yang bersangkutan menanyakan apakah masih mencari bayi. Nah, kemudian setelah itu bertukar nomor WhatsApp hingga janjian bertemu di rumah sakit tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 378 terkait penipuan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, 2 rumah berlantai 2 di Jalan Lada, Taman Sari, Jakarta Barat ludes dilalap si jago merah. Api padam 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kobaran api melahap habis 2 bangunan berlantai 2 di permukiman padat penduduk di Jalan Lada, Taman Sari, Jakarta Barat. Banyaknya material yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat merambat dan membesar. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran sektor Taman Sari berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Dari keterangan saksi, api pertama kali terlihat dari lantai 2 rumah yang kemudian membesar dan merambat ke bangunan lain. Berapa rumah yang kebakar, Bang? Dua. Berapa lantai? Awalnya dari lantai berapa? Dua. Dari lantai 2. Kosan atau rumah tinggal? Tempat tinggal. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah motor matic raib digasak maling di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Jumat subuh. Salah satu dari keempat pelaku menggunakan jaket atribut kurir online. Aksi pencurian sepeda motor di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat terekam CCTV. Sebuah motor matic menjadi sasaran kawanan pelaku. Salah seorang dari keempat pelaku mengenakan jaket atribut kurir online. Pelaku terbilang cukup nekat karena lokasi kejadian ini tak jauh dari Polsek Kebonjeruk. Pagar rumah tempat motor diparkir tidak dalam keadaan terkunci gembok saat kejadian hingga kondisi ini dimanfaatkan kawanan pelaku. Kemalingan motor ya di sini tadi sekitar jam 5. Ada bukti CCTV-nya di sini, ntar mungkin bisa abang minta ya. Jadi korbannya itu tetangga saya nih yang tinggal di kontrakan depan. Warga berharap kepolisian sektor Kebonjeruk segera menindaklanjuti laporan ini dan meningkatkan patroli di jam-jam rawan pencurian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.